Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal dan kita masih berada di awal-awal bulan, tentu bulan Rabiul Awal ini menyimpan sejarah besar bagi kita kaum muslim. Apa itu? Tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Rabiul Awal ini boleh dikata menyingkat atau meringkas seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada peristiwa besar di dalam sejarah yang terjadi di bulan Rabiul Awal, di mana dua peristiwa disepakati dan satu diperselisihkan. Adapun peristiwa yang pertama tentang kelahiran Nabi, itu memang diperselisihkan, tetapi yang masyhur memang beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, hijrah Rasul. Hijrah Rasul sepakat terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disepakati terjadi di bulan Rabiul Awal. Jadi awal, tengah dan akhir itu semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Awal kelahiran, tengah hijrahnya Nabi, dan akhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Rabiul Awal itu menyingkat sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Menarik untuk kita kisahkan, karena salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan dalam kuburan adalah pertanyaan siapa Nabi. Secara otomatis kita harus paham dan mengenal siapa Nabi kita, karena malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya soal itu. Wa man nabiyuka, siapa Nabi? Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan itu kalau kita tidak mengenal siapa Nabi kita? Minimalnya sejarahnya. Kemudian berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Malam ini kita akan mencoba pelan-pelan, mungkin menyita waktu agak panjang, gak apa-apa ya. Karena sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa kita kisahkan hanya sejam 2 jam sebenarnya. Boleh jadi kehidupan kita sudah tidak ada, kisah Nabi itu belum tentu selesai dikaji. Tapi kita akan memberi sebuah pengetahuan umum saja secara ringkas tentang sejarah Rasul, bagaimana suka duka beliau sejak lahir sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari sebagai Abul Qasim. Jadi nama dia memiliki kunyah, namanya Abul Qasim. Kenapa dikatakan Abul Qasim dan siapa Qasim di sini? Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki putra
dua dari Khadijah. Anak pertama namanya Qasim, tapi di usia 2 tahun meninggal. Kemudian setelah diangkat menjadi nabi, punya anak lagi laki-laki namanya Abdullah atau At-Tayyib, tetapi juga meninggal di waktu bayi. Sehingga kemudian karena Qasim itu anak pertama laki-laki, dan anak laki-laki di masa itu sangat berharga, berbeda dengan anak wanita di masa itu sangat rendah sekali. Sampai banyak anak wanita itu dikubur hidup-hidup. Makanya anak laki-laki itu jadi kebanggaan di zaman itu. Lah Nabi SAW dikunyah dengan anak pertamanya, namanya Qasim. Makanya beliau dipanggil dengan Abu Al-Qasim. Dan itu juga disabdakan oleh Nabi SAW ketika melarang puasa di hari yang diragukan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa yang diragukan di dalamnya 1 atau 2 hari sebelum masuk puasa Ramadan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada bapaknya Qasim. Maksudnya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun keluarga Nabi SAW, beliau terlahir dari seorang laki-laki yang bernama Abdullah. Dan Abdullah adalah putra kesayangan dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pernah bernazar ketika dia menemukan air Zam-Zam itu, kalau dia punya 10 anak laki-laki, maka aku akan sembelih salah satunya. Lah rupanya nazarnya dikabulkan. Abdul Muthalib punya anak 10. Maka bagaimanapun dia harus melaksanakan nazarnya kan. Lalu siapa dari 10 anak Abdul Muthalib yang harus disembelih itu? Rupanya jatuh kepada Abdullah. Tapi karena kemudian permintaan orang-orang Quraisy agar jangan disembelih karena nanti akan menjadi sebuah percontohan bagi orang-orang Quraisy, setiap punya anak 10 disembelih 1 pula. Makanya Abdul Muthalib kemudian berkonsultasi kepada seorang dukun. Kemudian dukun itulah memberikan solusi untuk diundi dengan unta. Sekali ngundi itu 10 ekor unta. Kemudian setiap diundi yang keluar tetap nama Abdullah sampai 10 kali. Baru di 10 undian itu setelah 100 unta dikorbankan, baru kemudian yang keluar unta. Makanya Abdul Muthalib akhirnya menyembelih 100 ekor unta untuk menyelamatkan nyawa Abdullah. Makanya Abdullah itu adalah anak yang akan disembelih Abdul Muthalib, sama dengan kondisi kakek buyut mereka. Siapa? Nabi Ismail juga akan disembelih oleh Ibrahim karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul disebut ibnu Zabihatain, anak dari 2 orang yang akan disembelih. Pertama ayahnya Abdullah, yang kedua kakek buyutnya Ismail alaihissalam. Adapun ibunya adalah Aminah bintu Wahb. 2 manusia mulia ini kemudian menikah di waktu muda. Ada yang mengatakan usia Abdullah ketika itu belasan tahun, mungkin ya 16-17 tahun, karena biasa orang Arab itu kalau menikah di waktu muda di zaman itu. Oh zaman sekarang udah kuliah aja tak mau kawin-kawin, sampai cari pekerjaan. Nanti usia 50 tahun baru pusing dia cari jodoh. Punya anak bayi bukan seperti bapak dengan anak, kakek dengan anak jadi. Karena udah tua masalahnya. Jadi orang dulu itu menikah muda-muda gitu. Makanya juga banyak anaknya jadinya. Kayak orang kampung lah kan, yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha, "Wa wajadaka yatiman fa'awa." Dan Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim, tapi Allah lah yang menjaga. Nabi SAW terlahir yatim karena Abdullah meninggal di perjalanan beliau ketika berdagang, singgah di Madinah, kemudian terkena wabah, akhirnya meninggal. Lah sementara Nabi SAW itu masih di perut ibunya, usianya masih 6 bulan. Jadi ketika Nabi SAW lahir saja tidak sempat melihat ayahnya seperti apa. Makanya Nabi SAW dikatakan seyatim-yatimnya anak yatim, karena beliau masih di kandungan ayahnya meninggal. Jadi ketika terlahir tidak bisa menggambarkan seperti ayahnya. Di zaman itu kan belum ada foto, ya kan? Di zaman sekarang walaupun meninggal di kandungan ada fotonya di handphone. Nih bapakmu katanya kan. Zaman dulu kan tidak ada kan gitu. Jadi tidak bisa dibayangkan ayahnya seperti apa. Ada peristiwa besar saat kelahiran Nabi SAW. Memang banyak riwayat-riwayatnya lemah. Seperti umpamanya ketika lahirnya Nabi SAW, api Majusi yang dijaga ratusan tahun tidak padam tiba-tiba padam. Kemudian 14 tiang yang menyanggah kerajaan Persia tiba-tiba roboh. Dan banyak lagi. Tetapi ada yang sahih di antara peristiwa-peristiwa aneh sebelum kelahiran atau saat kelahiran Rasul. Saya akan sebutkan 2 yang jelas-jelas sahih. Pertama, peristiwa yang digambarkan dalam Al-Quran dan menjadi nama dalam surat yang disebut dengan Al-Fil. Kemudian kisahnya disebut Ashabul Fil. Perang gajah. Lah perang gajah ini terjadi 1,5 bulan sebelum kelahiran Nabi, atau sekitar 50 hari sebelum kelahiran Nabi SAW terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Abrahah al-Asram dengan pasukan gajahnya itu. Sebenarnya gajahnya tidak banyak. Ada yang mengatakan 4 ekor, ada yang mengatakan 8 ekor, lebihnya ya kuda dan jalan kaki. Mungkin lebih banyak kudanya gitu ya. Tapi kenapa disebut pasukan gajah? Karena orang Arab di zaman itu tidak kenal gajah, dan nggak ada gajah di Arab. Abraha pun mengambil gajah itu dikirim dari Ethiopia, dari pusat kerajaan Najasyi. Makanya ketika ada gajah itu ya aneh jadinya. Makanya kemudian disebut pasukan bergajah. Lah Abrahatul Asram ini ketika menyerang kota Mekah sebenarnya tidak ingin berperang dengan orang Arab, tidak. Abraha itu tidak hendak berperang dengan orang Arab. Walaupun dia tahu bahwa kalau perang pasti menang karena pasukannya kuat. Abraha itu hanya ingin menghancurkan Ka'bah gitu saja, sebagai bentuk balas dendam karena gereja yang didirikannya di Yaman itu dihinakan oleh orang Arab. Makanya tak terima dia gerejanya dihinakan itu, makanya dia ingin menghancurkan Ka'bah. Sebagai balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Abraha sudah mendekati Mekah, tepatnya di sebuah lembah yang disebut dengan lembah Muhassir. Lembah Muhassir itu, disitulah Abraha dihancurkan. Makanya kalau kita lewat lembah itu, khususnya bagi jemaah haji kan mesti lewat lembah itu, maka disunnahkan untuk mempercepat jalan. Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh singgah di tempat yang pernah diazab Allah. Makanya disunahkan bagi jemaah haji kalau lewat lembah itu disuruh cepat jalan kakinya. Sama dengan syariat ketika sa'i. Antum yang pernah umrah, ketika sa'i itu ada lampu hijau, dari lampu hijau ke lampu hijau itu kan disuruh untuk mempercepat jalan. Karena konon katanya
bahwa Hajar ketika melempar syaitan itu di sekitar itu. Makanya kemudian disuruh mempercepat jalannya. Kisahnya adalah ketika Abraha sampai di tempat yang disebut dengan lembah Muhassir itulah, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk mengganggu Ka'bah Abrahatul Asram ini. Makanya kemudian diutuslah burung ababil yang kemudian menghancurkan sehancur-hancurnya pasukan Abrahatul Asram. Tidak ada yang selamat. Kalaupun ada yang selamat itu hanya untuk menceritakan peristiwa, habis itu mati. Ada yang selamat tapi hanya untuk menceritakan peristiwa saja, saksi mata. Habis menceritakan kemudian meninggal. Sekarang pertanyaannya adalah, yang menyerang Ka'bah ini agamanya lebih dekat dengan kita, orang Nasrani. Itu kan lebih dekat dengan Islam karena Nasrani diutus Nabi Isa. Kemudian mereka punya kitab namanya Injil. Sementara yang melindungi Ka'bah ini orang musyrik, penyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal kan? Kenapa Allah kemudian menolong orang-orang musyrik dan menghancurkan Abraha yang notabene Nasrani dan agamanya dekat dengan kita kan itu? Nasrani itu lebih sayang dengan kaum muslimin dibandingkan orang Yahudi atau orang musyrik. Dan itu nas Al-Qur'an, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Engkau akan mendapati manusia yang paling memusuhi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Pertama Yahudi, yang kedua orang musyrik. Ayat ini tidak menyebutkan Nasrani kan? Tapi kenapa Allah tolong orang-orang musyrik dan Allah hancurkan orang-orang Nasrani? Sebenarnya Allah tidak menolong orang-orang musyrik, tidak. Tapi masalahnya dalam penyerangan itu ada rahasia besar, karena akan lahir 50 hari setelah peristiwa itu seorang nabi dan rasul yang akan menutup para nabi dan rasul dan merupakan pemimpin para nabi dan rasul. Itu masalahnya. Rahasianya di situ kenapa Allah menghancurkan Abraha. Karena akan lahir, jangan macam-macam, di Ka'bah itu akan lahir seorang anak laki-laki yang sangat spesial, manusia paling agung di jagat raya ini. Makanya Allah hancurkan Abraha. Kemudian peristiwa yang kedua adalah munculnya bintang Ahmad, dan tidak diketahui kemunculannya kecuali orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Kenapa di Madinah kala itu mayoritas orang-orang Yahudi bercokol di situ? Hijrah dari Yerusalem, hijrah dari Syam ke Madinah karena ada informasi dari padri mereka, tokoh mereka, bahwa di situ akan lahir seorang nabi. Mereka sangka nabi itu turunan mereka, Bani Israel. Rupanya salah. Nabi itu muncul dari Bani Ismail alias orang Arab yang selama ini menjadi musuh mereka. Lah ketika kemunculan bintang itu, semua tokoh-tokoh Yahudi keluar. Kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan sekitarnya sampai kepada Khaybar, ada enggak di malam kemunculan bintang itu seorang anak yang lahir? Rupanya malam itu tidak ada orang yang lahir, orang-orang Yahudi. Jadi mereka penasaran, harusnya ada yang lahir, karena bintang Ahmad itu menunjukkan kelahiran Nabi yang mereka tunggu. Rupanya dari arah Mekah mereka mendengar di malam itu ada orang yang lahir. Dari rumah Aminah bintu Wahid. Maka ketika mereka mendengar bahwa justru di Madinah tidak ada bayi yang lahir, tapi lahirnya justru ada di Mekah, orang-orang Yahudi pun menangis dan mengatakan, "Zahabat nubuwatu Bani Israel." Telah hilang kenabian Bani Israel dan telah berpindah kepada Bani Ismail. Artinya orang Yahudi mengakui itu. Tapi mereka karena hasadnya, kenapa Nabi itu lahir dari orang Arab, tidak lahir dari perut mereka Bani Israel. Sejak itulah Yahudi tidak pernah mau mengikuti Nabi kita sampai hari ini. Padahal Nabi SAW berdakwah di Madinah itu cukup lama, 10 tahun.
Artinya kan lama, tapi tidak ada orang masuk Islam dari kalangan Yahudi kecuali kurang dari 10 orang. Dari sekian ribu orang Yahudi itu bisa dihitung dengan jari saja. Dan satu-satunya tokoh yang masuk Islam dari kalangan Yahudi adalah Abdullah ibn Salam. Selebihnya tidak ada tokoh Yahudi masuk Islam. Yang ada mereka menentang Nabi dan dakwah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW lahir, kebiasaan orang Arab itu, ikhwan, mereka biasa menitipkan anak-anak mereka itu di Baduy. Jadi orang-orang kota di masa itu kalau lahir anak bayi, maka mereka akan menitipkan di pedesaan. Alasannya tentu banyak. Karena di kota ini banyak wabah, tidak sehat bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, bahasa Arabnya pun sudah campur aduk. Lihat bahasa orang kota dengan orang desa, macam-macam kan. Bahasa orang kota ini sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa macam-macam kan, bahasa gaul, bahasa ini, bahasa itu kan. Makanya sudah tidak steril lagi bahasanya. Karena tidak steril itulah makanya akhirnya Nabi SAW di masa bayi itu kemudian dititipkan di pedesaan. Ada sebuah kabilah namanya Bani Sa'idah. Kabilah Bani Sa'idah ini kebetulan sedang terjadi paceklik hebat, tidak turun hujan. Lah sehingga kemudian para wanita yang memiliki anak bayi, mereka bersama suami mereka dari kabilah Bani Sa'idah, ya sekitar antara 30 sampai 40 wanita itu yang punya anak tentunya, karena kalau tidak punya anak kan tidak keluar air susunya. Mereka berangkat ke Mekah, ke kota, untuk mencari bayi-bayi yang siap disusui, tentu dengan bayaran, ya. Dan semua mendapatkan bayi-bayi orang kaya. Sementara bayi Nabi kita Muhammad SAW ini kan udah miskin, yatim lagi. Jadi kalau orang-orang Bani Sa'idah melihat bayi Nabi dan ditawari oleh Aminah itu ditolak, nggak mau gitu. Saya bawa bayi ini apa nanti dapatnya? Kan tujuan mereka kan memang cari uang gitu ya dengan menyusui. Sementara Nabi ini miskin, orang tuanya miskin, apalagi anak yatim lagi. Jadi nggak ada yang mau. Sehingga ada seorang wanita yang telat datang, namanya Halimah Sa'diyah, dan juga suaminya itu mencari-cari bayi orang kaya, tapi sudah nggak ada lagi. Tersisa satu bayi. Itulah putra Aminah Nabi kita Muhammad SAW. Awalnya tidak mau, tapi suaminya mendesak, sudahlah daripada pulang tak bawa bayi, katanya kan, ambil saja, mudah-mudahan ada kebaikan, kata suaminya. Akhirnya kemudian bayi itu diambil. Subhanallah, ketika Nabi SAW kecil itu berada di pangkuan Halimah Sa'diyah, susunya Halimah Sa'diyah ini kurang bagus sebenarnya, dan dia pun sedang kecapean bersama suaminya dengan anak bayinya yang habis melakukan perjalanan yang cukup jauh. Mereka sudah tidak punya tenaga untuk pulang. Tapi ketika kemudian mereka mengambil bayi Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba kemudian kambing yang tidak mengeluarkan air susu itu, ternyata air susunya banyak dan bisa diperah. Kemudian mereka meminum dari susu kambing itu sehingga air susu yang ada pada Halimah itu juga melimpah. Akhirnya kemudian dia pun menyusui putranya dan juga menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Anehnya adalah ketika Nabi SAW diletakkan di tete sebelah kirinya Halimah, Rasul tak mau, tidak mau dia. Tapi kalau diletakkan di tete sebelah kanan dia mau. Kenapa demikian? Seolah-olah Rasul kecil tahu bahwa tete sebelah kiri Halimah itu untuk putranya Halimah yang masih bayi, ya saudara sepersusuannya. Jadi dia tidak mau mengambil hak daripada saudara sepersusuannya. Subhanallah, bayi-bayi tahu mana hak dia, mana hak orang kan. Antum dah tua,
tak tahu pula hak saya, hak dia tak tahu. Main ambil saja. Kan itu ya. Ini bayi-bayi tahu hak dia. Ini tidak boleh diambil. Ini hak saudara persusuan saya. Jadi dia hanya milih tetek sebelah kanan saja. Subhanallah, malam itu mereka bisa tidur dengan nyenyak di Mekah. Dan ketika mereka terbangun di pagi hari, Allah berikan kekuatan, hilang sakitnya. Bahkan kambingnya gemuk-gemuk, bahkan untanya yang krempeng itu seolah-olah memiliki kekuatan. Sementara kawan-kawannya sudah pulang duluan berhari-hari. Tapi disitulah letaknya ada irhasat, keanehan dan keajaiban. Jadi ketika mereka pulang, itu Atan, unta kurusnya itu tiba-tiba melaju dengan kencang seolah-olah tidak punya capek, sampai mampu menyusul kawan-kawannya yang sudah mengambil bayi dan sudah berjalan berhari-hari. Tiba-tiba dia sendiri yang duluan sampai di kabilah Bani Sa'idah, kawan-kawannya tertinggal. Pada secara logika tidak mungkin, tapi itulah irhasat, keanehan yang Allah tunjukkan akan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Bani Sa'idah, di rumahnya Halimah Sa'diyah itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya umumnya orang menyusui itu kan 2 tahun, 2 tahun saja kan, kemudian disapi. Umumnya menyusui bayi itu 2 tahun, dan begitu perintah Quran ya, bahwa menyusui itu 2 tahun, kalau sudah 2 tahun disapi. Jadi setelah 2 tahun disusui oleh Halimah, dikembalikan kepada ibunya ke Mekah. Padahal sebenarnya Halimah masih berat untuk mengembalikan Rasul. Kenapa? Karena selama Rasul berada di pangkuan Halimah itu banyak peristiwa aneh. Ya salah satunya kemudian sering hujan, kambing-kambingnya pun makin gemuk, rezekinya dimudahkan. Pokoknya sangat menguntungkan keberadaan Rasul di tengah-tengah keluarga Halimah ini. Tapi kan perjanjiannya 2 tahun, masalahnya harus dikembalikan. Entah kenapa kemudian Aminah ini, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat bahwa usia 2 tahun itu masih belum cukup tinggal di kota, dan meminta kepada Halimah untuk dibawa lagi balik ke Bani Sa'idah. Dan tentu Halimah sangat senang sekali. Itu yang diharapkan kan itu. Makanya akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun selama hampir kurang lebih 6 tahun berada di pangkuan Halimah Sa'diyah. Lah di akhir-akhir kekhawatiran Halimah yang kemudian memulangkan Rasul itu, sebenarnya Halimah tidak memulangkan Rasul, tetapi kan ada peristiwa yang menakutkan. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain-main dengan saudara sepersusuannya, Abdullah putra Halimah, tiba-tiba kemudian datang 3 malaikat, malaikat Jibril dan 2 malaikat yang lainnya, tiba-tiba menangkap Rasul yang masih usianya masih kecil kan itu. Setelah ditangkap tiba-tiba dibelah dadanya, dan itulah pembelahan dada pertama Nabi. Tiba-tiba diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dijahit kembali, dan itu disaksikan oleh saudara sepersusuan. Namanya anak-anak usia 5-6 tahun tentu polos, cerita sama ibunya. Ibunya ketakutan, apalagi setelah kemudian melihat bekas jahitannya masih ada. Dan tentu ini medis malaikat. Kalau medis manusia dah matilah, pakai alat bios nggak ada, mati jerit-jerit kan. Ini kan medisnya malaikat ya. Jadi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak merasakan sakit. Lah karena kekhawatiran jangan-jangan yang mendatangi bukan malaikat, jangan-jangan yang mendatangi setan, jangan-jangan yang mendatangi genderuwo, macam-macam lah kekhawatiran Halimah itu, makanya oleh Halimah di usia 6 tahun dikembalikan kepada kepada Aminah. Tapi anehnya ketika kemudian Halimah menceritakan peristiwa itu, peristiwa tentang hal yang menakutkan, pembelahan dada itu, kok kayaknya tidak ada khawatir di raut muka Aminah. Sampai Aminah mengatakan, aku tidak heran dengan anakku, karena peristiwa yang lebih memukau saat kelahiran aku pernah menyaksikannya, kata. Jadi saat Rasul dilahirkan, sebagaimana Rasul sendiri yang cerita, ketika dilahirkan oleh Aminah, tiba-tiba memancar cahaya dari rahimnya.
kemudian melesat ke arah timur dan barat, seolah-olah ingin mengatakan bahwa bayi ini kelak kalau sudah tumbuh dewasa akan menguasai Persia dan Romawi, karena cahayanya melesat ke sana. Jadi Aminah ya biasa-biasa saja. Tapi karena Halimah sudah ketakutan, akhirnya Halimah pun kemudian pulang dengan menyerahkan baik-baik Nabi SAW kepada pangkuan ibundanya Aminah bintu Wahab. Nah, setelah kemudian Nabi SAW pulang kembali kepada Aminah, karena kita tahu Nabi SAW itu disusui oleh 3 wanita. Pertama yang menyusui Rasul adalah ibunda sendiri, ibunya Aminah. Tapi karena susunya kurang bagus, akhirnya disusukan dengan budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Kebetulan dia punya anak bayi juga. Lah Rasul sempat disusui oleh Thuwaibah. Kemudian setelah disusui Thuwaibah, dan luar biasanya Thuwaibah ini kan budaknya Abu Lahab. Ketika Rasul mau disusui Thuwaibah, Abu Lahab senang. Saking senangnya dia langsung memerdekakan Thuwaibah. Sebenarnya Abu Lahab itu sangat cinta dengan Rasul waktu masih kecil. Ya, sangat senang dengan Nabi itu. Bahkan sampai Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah, Abu Lahab itu sangat suka dengan Nabi. Bukti kesukaannya Abu Lahab apa? Menikahkan 2 putranya dengan 2 putri Nabi. Utbah menikah dengan Ruqayyah dan Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum. Itu kan kalau tidak senang tidak mungkin menikahkan 2 putranya kan. Kebencian Abu Lahab itu dimulai ketika Rasul mengaku jadi Nabi. Kemudian mulai mendakwahkan tauhid. Disitulah mulai kebenciannya. Makanya dia minta kepada Utaibah dan Utbah untuk menceraikan istrinya dalam rangka menyakiti Nabi. Kembali kepada kisah awal. Jadi setelah Nabi SAW di usia 66 tahun kembali kepada ibundanya Aminah, maka Aminah ingin mengajak berziarah ke kuburan ayahnya Abdullah yang ada di Madinah. Berangkat bertiga bersama Ummu Aiman. Kita tahu bahwa perjalanan Mekah dan Madinah itu jauh, ikhwan. Ya, apalagi menggunakan unta kan jauh sekali. Ya. Kalau pakai mobil sekarang dekat. Bagaimana lelahnya coba, apalagi wanita. Aminah sudah tua, kemudian juga Ummu Aiman bersama Nabi SAW. Ya. Ketika sampai di Madinah, maka kemudian coba ditenangkan ya. Saya kurang buyar ini ya materinya. Ya. Jadi ketika sampai kemudian sampai di mana tadi? Kan udah lupa jadinya. Iya. Jadi Jadi ketika kemudian Nabi SAW bersama Aminah dan juga Ummu Aiman, tenangkan aja. Afwan ya, Masya Allah. Iya. Jadi berangkatlah kemudian ke kota Madinah. Kemudian sampai di Madinah, berziarah ke kuburan ayahnya Abdullah. Ya. Kemudian setelah berziarah dan menetap di Madinah, karena bagaimanapun saudara-saudara Aminah juga banyak yang ada di Madinah, jadi menetap beberapa hari di Madinah. Kemudian setelah itu mereka pulang, tapi Allah takdirkan di sebuah tempat namanya Abwa. Abwa itu pertengahan antara Mekah dan Madinah. Di situ ada kota Abwa. Lah disitulah Aminah kemudian jatuh sakit. Subhanallah, sakitnya tidak tertolong. Akhirnya Allah takdirkan Aminah pun meninggal dunia di usia Nabi 6 tahun. Berarti genaplah Rasul dari yatim menjadi piatu. Yatim piatu. Ini istilah Indonesia. Kalau orang Arab nggak kenal piatu. Di sana kenalnya ya yatim saja. Ya kan? Jadi akhirnya Ummu Aiman ini membawa Nabi SAW pulang. Setelah sampai di kota Mekah, kemudian diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Yang ketika itu Abdul Muthalib menjadi pemimpin Arab. Ingat, pemimpin Arab itu hanya ada dari 2 kabilah saja. Pertama kabilah Bani Hashim,
dan yang kedua kabilah Bani Mahzum. Adapun yang lainnya sekitar 20 kabilah itu kecil-kecil. Kalau keseluruhannya disebut Quraisy, ya. Jadi Quraisy ini terdiri dari banyak kabilah. Yang paling besar itu Bani Hashim dengan Bani Mahzum. Lah kebetulan ketika itu Mekah dikuasai oleh Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, oleh kakeknya Rasul namanya Abdul Muthalib. Tapi setelah wafatnya Abdul Muthalib diganti kepemimpinan oleh Bani Mahzum. Siapa? Abu Jahal penggantinya, yang dikenal dengan Amr bin Hisham, dikenal dengan Abu Jahal. Jadi kemudian tidak lama dengan kakeknya, dari usia 6 tahun, 7 tahun sampai 8 tahun Allah takdirkan meninggal dunia. Kakeknya meninggal dunia, padahal sangat sayang dengan Nabi SAW, karena Abdul Muthalib itu punya firasat dengan Nabi, bahwa ini orang akan jadi orang besar. Dan yang memberi nama Muhammad sendiri Abdul Muthalib. Saat lahir Abdul Muthalib itu bermimpi. Dalam mimpinya kemudian dia punya cucu, kemudian diberitahu dalam mimpinya untuk diberi nama Muhammad. Makanya ketika lahir saja bayi itu langsung dibawa ke dalam Ka'bah, kemudian langsung diberi nama Muhammad dan diberitahu masyarakat Arab bahwa ini cucuku namanya Muhammad. Dan ketika itu tidak ada orang yang namanya Muhammad. Dan Muhammad itu artinya kathratul hamdi, orang yang banyak dipuji. Makanya kenapa Abdul Muthalib ini mengajarkan kepada kita soal apa? Berilah nama anak itu nama terbaik. Karena buktinya ketika Abdul Muthalib memberi nama putra Aminah itu dengan Muhammad, orang yang akan banyak dipuji, menjadi kenyataan kan? Dan hari ini tidak ada nama yang paling banyak di dunia melebihi nama Muhammad. Coba. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad mereka yang akan terputus penyebutannya, menjadi sebuah kenyataan. Lihat, musuh-musuh Nabi tidak pernah disebut-sebut sampai hari ini. Kalaupun disebut namanya hanya untuk dalam bentuk celaan saja. Seperti Abu Lahab disebutnya, Abu Jahal disebut hanya untuk mencela. Tapi nama Muhammad SAW akan terus mengiang di telinga kaum muslimin, bahkan di telinga semua manusia, dari ujung barat timur sampai ke mana-mana. Ketika adzan disebut nama Muhammad, ketika bersolawat disebut nama Muhammad, ketika tasyahud dalam salat disebut nama Muhammad, ya kan? Ketika ada mu'allaf disebut nama Muhammad. Dulu namanya Michael, masuk Islam Muhammad Michael. Semua, bahkan orang kafir pun ada nama Muhammad itu, padahal dia bukan muslim, tapi kasih nama Muhammad atau Ahmad. Kenapa demikian? Karena nama ini sudah direkomendasikan Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan angkat penyebutannya. Tapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi tenggelam namanya. Sampai orang kafir atau sesama musyrik hari ini pun tidak mau memberi nama anak-anak mereka dengan nama musuh-musuh Nabi. Pernah antum dengar ada orang kafir dikasih nama anaknya Abu Jahal? Siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak ada. Orang kafir pun tak mau. Coba bayangkan, orang kafir pun benci dengan nama itu. Buktinya tidak ada anak-anak orang kafir dikasih nama musuh-musuh Nabi. Itulah terputusnya penyebutan mereka. Nah, setelah kemudian usia Rasul SAW di 8 tahun, kemudian kakeknya meninggal Abdul Muthalib, maka sebelum meninggal Abdul Muthalib bertitip pesan kepada siapa? Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Paman Nabi banyak yang kaya, Abu Lahab kaya, Hamzah kaya. Kenapa dititipkan kepada Abu Thalib yang miskin? Pamannya Rasul itu banyak loh. Pamannya Rasul banyak yang kaya-kaya itu. Tapi kenapa diserahkan dan diwasiatkan untuk merawat Rasul itu kepada Abu Thalib? Karena Abdul Muthalib itu istrinya banyak. Istrinya banyak, anaknya juga banyak. Dan yang seibu sebapak dengan ayahanda Rasul itu adalah Abu Thalib, itu saudara kandung. Adapun paman-paman Rasul yang lain itu saudara seibu. Tentu
ketika saudara itu sekandung, ikatan emosionalnya itu kan lebih erat gitu ya. Makanya kemudian Abdul Muthalib lebih memilih Abu Thalib untuk merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal anaknya banyak dan miskin Abu Thalib itu. Rupanya memang Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Rasul harus memang digembleng dari kecil supaya hidup prihatin, diajari kesabaran karena dia akan menjadi orang sukses nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 8 tahun kemudian beralih tangan kepada Abu Thalib. Abu Thalib juga sayangnya kepada Rasul melebihi anak-anaknya. Luar biasa. Jadi Abu Thalib itu sayangnya kepada Rasul itu luar biasa, melebihi anak-anaknya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian di usia 12 tahun, biasa usia 12 tahun, 13 tahun, belasan tahun lah, walaupun belum balik. Orang-orang Quraisy itu sudah biasa mendidik anak-anak mereka sedari kecil untuk menjadi pembisnis ulung. Karena yang namanya darah perdagangan, dunia bisnis, dunia dagang itu sudah mengakar mengurat di tubuh orang-orang Quraisy sampai kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak Quraisy itu cita-cita mereka ingin jadi pedagang. Semua orang-orang Quraisy, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kemudian Abu Thalib melakukan perjalanan dan usia Rasul sudah 12 tahun, maka Rasul meminta untuk diajak. Maka karena sayangnya akhirnya kemudian diajak juga Rasul untuk dilatih berniaga. Berangkatlah dari Mekah ke Syam. Rupanya sampai di perbatasan Syam, tiba-tiba kemudian dicegat oleh seorang pendeta. Ada yang mengatakan pendeta ini adalah pendeta yang sangat ekstrim di kanisahnya, di tempat ibadahnya, sehingga diusir. Ya. Diusir dari kaumnya, kemudian tinggal di padang pasir. Ada yang mengatakan pendeta ini punya pengawal dukun, dan dukun ini suka ngeramal, dan di antara ramalannya bahwa akan lewat seorang nabi di situ dengan ciri-ciri pohon atau apalah gitu. Lah entah hari itu ketika ada rombongan Abu Thalib tiba-tiba dicegat oleh pendeta ini, namanya Buhairah Rahib. Jadi kata Buhairah, jangan dulu kalian melanjutkan perjalanan ke Syam, sebaiknya kalian singgah di rumahku. Aku akan jamu makan kalian. Tumben-tumben ya, dia tidak pernah menjamu kafilah-kafilah dagang, ya lewat-lewat gitu saja. Ketika kafilahnya Abu Thalib dicegat pula disuruh makan. Ketika makan, kemudian sang pendeta mengatakan, ada yang kurang di antara kalian. Kata Abu Thalib, ada putraku, dia yang menjaga barang-barang di luar. Kata Buhairah, suruh dia masuk. Ketika dia masuk, maksudnya Rasul kaget Buhairah. Rupanya tanda-tanda kenabian ada pada dia. Kemudian ketika Buhairah memperhatikan Rasul keluar, tiba-tiba awan menaungi dia sepanjang jalan, pohon mengucapkan salam, batu mengucapkan salam, dan begitu seterusnya. Pokoknya di beberapa hari disuruh tinggal di rumahnya Buhairah, diperhatikan, dan betul-betul dia yakini Nabi yang dijanjikan itu. Makanya Buhairah mengatakan kepada Abu Thalib, sebaiknya kau jangan bawa anak ini ke Syam. Sebab orang-orang Yahudi kalau tahu tanda-tanda kenabian yang ada di bahu dia itu, maka pasti akan dibunuh. Sebaiknya bawa balik. Akhirnya dibawa balik lagi ke Mekah. Gagal Rasulullah SAW kemudian berniaga bersama Abu Thalib. Tetapi Nabi SAW tidak kehabisan akal. Walaupun usianya masih belia 12 tahun, menginjak 13 tahun, tapi dia ingin membantu ekonomi pamannya. Subhanallah, di usia 12 tahun sudah mandiri Nabi itu. Dia ingin membantu ekonomi pamannya. Dengan cara apa? Dia melihat anak-anak seusia dia. Apa kerjaannya? Rupanya banyak anak-anak di usia dia dan di atas dia itu banyak yang menjadi penggembala kambing. Jadi cari orang kaya, nanti dirawat kambingnya, nanti dihargai murah. Jadi murah sekali ongkosnya. Tapi Nabi SAW tetap mengambil pekerjaan itu karena dia memikirkan jasa pamannya. Dia ingin membalas. Dia tidak merepotkan. Di sini pelajaran besar. Lihat bagaimana di usia 12 menginjak 13 itu Rasul
mengajarkan kepada kita kemandirian hidup. Tadi saya sudah singgung. Hari ini 12 tahun ada di mana? Paling nongkrong di jembatan. Trek-trekan, naudzubillah kemarin itu yang viral itu. Usia 12 tahun sudah merkosa orang, bunuh orang lagi. Coba bayangkan. Anak masih bau kencur bisa merkosa, membunuh lagi. Itulah anak-anak zaman kiwari, zaman gak jelas ini kan. Zaman now katanya. Ya. Anak-anak sekarang ya paling apa? Main gadget, main handphone, main game, nggak ada. Bahkan sudah kuliah saja masih juga WA ibunya. Ma tolong kirim, itu udah kuliah kan? Yang celakanya dah kawin pun juga masih dia. Tolonglah bantu Pak, bantu Bu. Subhanallah kan? Masih kurang mandiri. Lihat Rasul itu mengajarkan kemandirian luar biasa. Harusnya orang-orang yang sudah kuliah itu janganlah minta-minta, harusnya dia balas budi orang tuanya kan itu. Anda masih mereteli juga orang tuanya. Jadi Nabi SAW diarahkan untuk menjadi penggembala kambing. Kenapa tidak unta saja? Kan penggembala unta gajinya lebih besar. Rupanya Allah yang berkehendak. Karena akan ada perbedaan jauh antara akhlak penggembala unta dengan akhlak penggembala kambing. Akhlak penggembala unta itu cenderung kasar. Karena tabiat unta itu dari setan masalahnya. Makanya kalau makan daging unta batal wudunya. Tapi kalau makan daging kambing tidak batal wudunya. Karena unta tercipta dari setan, artinya tabiatnya seperti setan. Jadi siapa yang menggembala unta itu akan keras hatinya seperti Umar. Umar itu penggembala unta, makanya lihat orangnya keras Umar bin Khattab itu. Karena sejak kecil dia penggembala unta masalahnya. Tapi Rasul diarahkan oleh Allah untuk menjadi penggembala kambing. Sampai ahli sejarah mengatakan apa? Min riayatil ghanami ila riayatil umami. Dimulai dari memimpin kambing, diakhiri memimpin umat. Jadi modal Nabi SAW untuk memimpin umat itu berawal dari memimpin kambing. Karena dari memimpin kambing inilah lahir keberanian. Namanya kambing diincar serigala, berarti tuannya harus melawan serigala. Timbul berani. Ya. Yang namanya merawat kambing itu harus sabar. Kalau tidak sabar matilah kambingnya. Ya. Kalau merawat kambing itu harus penuh dengan kasih sayang. Tidak bisa kasar. Lari kalau kasar bisa sampai mati, sakit juga kan gitu. Jadi banyak sifat-sifat baik, mulai dari kesabaran, kemudian keberanian, kemudian kasih sayang, macam-macam lah sifat-sifat yang terlahir dari penggembala kambing itu yang jadi modal Nabi SAW untuk memimpin umat. Makanya dimulai dari memimpin kambing, diakhiri memimpin manusia, bahkan jinnya sekalian. Jadi jangan salah. Jadi kalau antum ingin menjadi pemimpin, menjadi leadership gitu ya, tidak usah antum kursus kepemimpinan di hotel sana hotel ini. Antum ke Tamiang saja, kan banyak kambing di situ. Setahun aja antum gembala kambing itu akan jadi pemimpin, karena dari situ lahir akhlak yang baik kan itu. Jadi ini metode Nabi SAW. Ahli sejarah mengatakan begitu. Min riayatil ghanami ila riayatil umam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dengan seiringnya waktu, Nabi SAW usianya pun sudah mulai dewasa. Memang banyak peristiwa di usia 15 tahun, 16, 17 itu, seperti terjadi perang namanya perang Fijar. Kemudian ada namanya Hilful Fudul, perjanjian. Ya, kemudian ada namanya renovasi Mekah, Ka'bah, karena terjadi banjir merobohkan separuh Ka'bah, sehingga ketika itu orang Quraisy mau merenovasi Ka'bah, merobohkan dan membangun kembali. Itu pun ketika mereka hendak merobohkan Ka'bah tidak berani, karena banyak orang-orang tua yang masih hidup yang mereka menyaksikan bagaimana Abroha dihancurkan oleh burung ababil. Tetapi ada orang tua di antara mereka namanya Al-Walid, Al-Walid ibn Mughirah. Itu orang yang sudah tua. Dia mengatakan, biar aku yang memulai menghancurkan Ka'bah.
Kalau tidak ada apa-apa, berarti tidak ada apa-apa. Karena niat kita bukan menghancurkan seperti Abraha. Kita kan niatnya memperbaiki gitu. Setelah kemudian dirobohkan sedikit-sedikit, kok nggak ada apa-apa, maka serentaklah oleh masyarakat Quraisy dirobohkan Ka'bah itu. Masalahnya, sebejat-bejatnya orang jahiliyah, sejahat-jahatnya orang jahiliyah, di atas kesyirikan mereka, ketika merenovasi Ka'bah, mereka tidak menerima uang haram. Mereka mewajibkan uang halal. Nggak bisa bangun Ka'bah dari uang togel itu, dari judi online, nggak bisa, dari korupsi nggak bisa. Ya, harus yang dari halal betul. Lah karena uang halal sedikit, akhirnya kemudian pembangunan Ka'bah tidak rampung, hanya separuhnya saja. Yang tadinya Ka'bah itu persegi panjang jadi kotak jadinya. Dulu kita lihat hari ini gambar Ka'bah itu kotak, kemudian ada tembok yang melengkung. Itu disebut Hijr Ismail. Dulu Hijr Ismail ini bagian daripada Ka'bah, jadi memanjang. Jadi dia di dalam Hijr Ismail itu. Tapi ketika direnovasi, Hijr Ismail jadi keluar. Karena dari segi panjang jadi kotak jadinya kan. Nah, seperti beginilah. Awalnya segini Ka'bah nih. Karena kurang dananya segini. Nah, untuk menunjukkan ini bagian Ka'bah, dibuatlah tembok melingkar di sini. Nah, itulah yang disebut dengan Hijr Ismail. Makanya orang tawaf, walaupun di sini ada jalan antara Hijr Ismail, nggak boleh tawaf lewat sini karena ini masih bagian dalam Ka'bah. Tetap harus melewati sini. Ya. Memang sempat dimasukkan sebenarnya di zaman Khalifah Abdullah ibn Zubair. Jadi Abdullah ibn Zubair ibn Awam itu pernah berkuasa di Madinah. Sempat Ka'bahnya dirobohkan, kemudian dibangun balik seperti bangunan Ibrahim. Tapi oleh Hajjaj ibn Yusuf, orang zalim itu, tiba-tiba dihancurkan balik, dibalikan lagi seperti Quraisy. Gitu. Lah di zaman Imam Malik itu dimintai fatwa. Wah Imam, bagaimana kalau seandainya kita balikan aja lah Ka'bah itu seperti bangunan di zaman Nabi Ibrahim. Tapi Imam Malik mengatakan, aku tak maulah jadi mainan para penguasa. Ka'bah itu harus dihancurkan, nanti dibangun lagi, dihancurkan, dibangun lagi. Sejak itulah maka Ka'bah dari sejak zaman Imam Malik sampai hari ini ya tetap begitu. Bentuk yang pernah dibangun oleh orang Quraisy dan bukan bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, karena tadi maslahat tadi. Ya, jadi takut jadi mainan kata Imam Malik. Makanya dibiarkan sampai sekarang seperti itu. Cuma ditandai saja oleh tembok yang melingkar bahwa itu bagian daripada Ka'bah. Ya. Intinya bahwa ketika Ka'bah sudah dibangun, ketika mereka meletakkan batu itu, mereka hampir perang. Siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad itu? Hampir perang mereka. Tapi kemudian orang bijak di antara mereka begini saja, daripada kita perang, gini sajalah. Kita tunggu siapa yang akan keluar dari pintu itu kan. Kita taruhan siapa yang keluar dari pintu itu. Kalau dia keluar, dia berhak untuk membopong batu dan meletakkan di tempatnya Hajar Aswad itu. Rupanya yang keluar dari pintu itu Nabi. Di usia 17 tahun itu, belum jadi Nabi pun kan itu. Maka orang berteriak, kenapa? Karena mereka tahu siapa Rasul. Walaupun di usia 17 tahun, tapi akhlaknya sangat dipuji oleh orang Arab. Dia sangat jujur dan amanah, shadiqul amin. Dan itu gelar itu didapati ketika menjadi penggembala. Jadi gelar shadiqul amin itu didapati Rasul saat menjadi penggembala kambing. Jadi kawan-kawan seusianya nih, kalau seandainya ada acara di luar, entah menghadiri pernikahan, entah ulang tahun, entah apa gitu kan tidak mungkin mereka meninggalkan kambing-kambing tuannya. Bisa hilang, bisa kabur, bisa didenda sama tuannya kan. Akhirnya mereka menitipkan kepada Rasul. Ya bahasa kita titip dulu lah kambingnya, saya ada acara gitu ya. Dan Rasul sangat senang dititipi kambing. Anehnya, walaupun nitip kambing itu ribuan ekor, bahkan bukan ratusan ekor, ribuan ekor dari teman-temannya, tidak ada satu kambing pun yang hilang, tetap dirawat Rasul dan makin gemuk. Maka teman-temannya sejak itu melakobi Rasul dengan sebutan orangnya jujur, orangnya amanah. Jadi kalimat itu tersebar di kawan-kawan Nabi sesama penggembala kambing awalnya. Tapi kemudian setelah Nabi dewasa, mulai terkenal nama itu bukan hanya di antara para penggembala kambing,
tapi seantero Mekah. Bahkan rumah Rasul menjadi rumah titipan. Ya, jadi kalau ada orang mau safar, zaman dulu kan belum ada ATM. Ya uang pun masih digondol dengan karung kan gitu ya. Oh, sekarang kan pakai ATM, tinggal gosok aja. Dulu ya pakai bawa karung lah kan gitu ya. Apalagi zaman dulu kan pakai emas, pakai perak gitu uangnya. Nggak mungkin mereka dibawa dagang ke Syam, bisa dirampok orang kan gitu. Maka biasa dititipkan di rumah Nabi. Makanya Nabi itu adalah orang yang mengasas pertama perbankan Islam. Sebelum ada sekarang bank-bank syariah, Nabi sudah buat bank syariah duluan. Ya, betul-betul bank syariah, penitipan, wadah. Jadi Nabi SAW memang sudah dikenal akhlaknya shadiqul amin. Makanya ketika meletakkan Hajar Aswad, Rasul ingin menyatukan semuanya. Padahal belum jadi Nabi itu. Kata Rasul gini sajalah, ambil kain, letakkan Hajar Aswad di tengah, masing-masing pegang kain, ayo kita hantarkan Hajar Aswad ke tempatnya. Subhanallah, masing-masing senang dengan ide itu. Jadi nggak jadi perang gitu kan. Lihat bagaimana di usia 17 tahun Nabi sudah bisa menyatukan semua kabilah yang hendak perang gara-gara meletakkan batu. Luar biasa ya. Akhirnya kemudian setelah peristiwa itu di usia ya sekitar 20 tahun, maka Nabi SAW mulai beralih profesi lah. Jadi penggembala kambing, mulai jadi pedagang. Mulai ada dagang kecil-kecilan di Mekah gitu ya. Kemudian dia mencoba keberuntungan berdagang sampai ke Syam. Dan subhanallah, setiap dia membawa dagangan, karena di zaman itu kan biasanya yang dibawa dari Mekah, andalan orang Mekah itu mereka menyamak kulit. Jadi kulit unta, kulit sapi, kulit kambing itu dikeringkan, disamak gitu ya. Kemudian dijual ke Yaman atau ke Syam. Itulah mereka jualan itu saja. Jadi Nabi SAW terkadang bawa barang banyak gitu ya dari Mekah, kulit-kulit yang sudah disamak itu kemudian dibawa ke Syam, dan subhanallah laris. Dan selalu bawa keuntungan yang besar. Dan setiap majikan yang barangnya dibawa Rasul selalu mendapatkan keuntungan, tidak pernah ada kerugian. Sampai ketika ya usianya 23, 24 tahun gitu ya. Rupanya didengar oleh seorang wanita yang sangat tajir, miliarder. Itulah Khadijah bintu Khuwailid. Wanita kaya. Wanita yang disebut wanita thahirah, wanita suci, karena walaupun dia belum masuk Islam, karena memang Rasul juga belum diangkat jadi Nabi, tapi dia sudah tidak membuka aurat. Dia tutup auratnya pakai hijab. Makanya orang-orang menyebutnya wanita suci di zaman itu. Kedengaran sama Khadijah, ada anak muda yang amanah, yang ganteng, orangnya shadiq, jujur, pokoknya wah luar biasa. Dia ingin mencoba keberuntungan, bekerja sama dengan anak muda itu. Akhirnya dicarilah anak muda itu, maksudnya Rasul, kemudian dipertemukan dengan Khadijah. Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya kita berbisnis? Aku yang memberikan modal, kau yang mainkan modalnya dengan menggunakan sistem mudharabah, bukan sistem syirkah, mudharabah. Khadijah yang punya modal, Rasul yang menjalankan modalnya. Tapi Nabi SAW tidak langsung mau. Dia mengatakan, tunggu dulu sampai saya minta izin kepada pamanku, hatta astadzina ammi, sampai aku minta izin sama pamanku. Subhanallah, mau jualan saja harus izin pamannya. Ya, karena pamannya itu adalah pengganti ayahnya. Disitulah bentuk birrul walidain. Bagaimanapun tetap harus izin sama paman. Ketika bercerita kepada Abu Thalib, senang Abu Thalib. Kata Abu Thalib, ambil saja peluang ini. Maka sejak dapat izin dari Abu Thalib untuk mengambil peluang ini, karena Khadijah ini nggak kira-kira kalau ngasih modal, wanita kaya kan itu ya. Maka kemudian dimainkanlah harta Khadijah dengan Nabi SAW, dan setiap membawa dagangan Khadijah baik ke Yaman ataupun ke Syam, keuntungannya berlipat ganda. Keuntungannya banyak sekali sampai Khadijah heran. Dia suka bekerja sama dengan orang, tapi tidak banyak keuntungannya. Tapi ketika dikelola oleh Nabi, untungnya selalu meroket gitu kan. Jadi dia penasaran. Belum lagi akhlaknya yang baik gitu ya. Belum lagi orang yang memang jujur, pandai dagang pula kan gitu. Makanya kemudian Khadijah kan punya budak laki-laki namanya Maisarah. Kata Khadijah, wahai Maisarah,
kamu kali ini ikut bersama Muhammad. Awasi, titeni gitu bahasa kitanya ya. Lihat, catat apapun kejadian sepanjang perjalanan dari Mekah sampai ke Syam, nanti ceritakan kepadaku. Yang kau lihat dari Muhammad itu apa? Maka Maisarah pun kemudian diikutkan dalam berniaga bersama Nabi SAW. Subhanallah, Maisarah melihat akhlak yang luar biasa. Kemudian keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Sepanjang jalan, awan itu senantiasa mengikuti Rasul seolah-olah tidak pernah kepanasan dengan teriknya matahari. Anda tahu di Arab itu kan panas kan itu ya. Kemudian juga batu-batu yang lewat itu mengucapkan salam. Kemudian setiap lewat pohon mengucapkan salam. Banyak keanehan yang ditulis oleh Maisarah tentang perjalanan. Belum ketika sampai di Syam bagaimana cara berniaga yang luar biasa yang dilakukan Rasul, semua dicatat untuk dilaporkan kepada Khadijah. Jadi ketika dapat informasi dari Maisarah itulah makin suka Khadijah dengan Nabi. Belakangan jatuh cinta. Akhirnya ingin menikah dengan Rasul. Lah ketika itulah keinginannya dikemukakan kepada saudarinya namanya Nafisah. Jadi Khadijah mengatakan kepada Nafisah, Nafisah, kau datanglah kepada Muhammad. Mau enggak dia nikah sama? Coba. Bukan Rasul yang datang kepada Khadijah, mau enggak nikah dengan aku? Ya enggak mungkin majikannya kan gitu ya. Dia ngasih modal, kurang ajar bahasanya. Ini enggak majikannya. Kalau antum di posisi Nabi, ada janda, kaya, akhlaknya bagus gitu ya. Miliarder, rumahnya di mana-mana, datang ke antum yang kere. Mau enggak nikah dengan aku? Kira-kira jawaban antum mau gitu. Besok gitu. Enggak, Nabi SAW tidak langsung menerima. Padahal sudah jelas, walaupun dia janda menikah 2 kali, tapi dia orang cantik, ya namanya orang kaya, walaupun tua kalau banyak hartanya itu biasanya muda kan? Logikanya kan begitu kan? Kalau ada orang kaya, kemudian dia usianya sudah ya 40 tahun. 40 tahun kalau dijawab 40 tahun ketika menikah dengan Rasul. Lihat orang-orang kaya di usia 40 tahun itu. Tak kelihatan tua kan? Ya karena mereka punya duit, bisa merawat. Coba orang miskin. Jangan cerita 40 tahun, 20 tahun kayak nenek-nenek. Karena tidak ada perawatan, tidak bisa beli skincare atau apa istilahnya, kan gitu ya. Apalagi disuruh kerja sama orang tuanya, bantu orang tuanya, apalagi pun kerjanya dipanas-panaskan. Makanya lihat Nabi SAW mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Tapi Rasul tidak langsung mengiyahkan. Dia mengatakan apa? Tunggu dulu wahai Nafisah. Bilang sama Khadijah, tunggu sampai aku minta izin pamanku. Lagi-lagi dia minta izin paman. Mau dagang minta izin, mau nikah pun minta izin. Subhanallah, birrul walidain. Ya. Orang sekarang mana, apalagi antum anak rantau. Antum kawin di Batam, orang tua tak tahu 10 tahun di Batam pulang bawa 5 anak. Bingung orang tua ini siapa kan? Gak ada izin-izin ya kan. Tapi Rasul ini mengajarkan bagaimana birrul walidain. Mengajarkan birrul walidain. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Singkat kata akhirnya menikahlah Rasul dengan Khadijah dan dilamarkan oleh Abu Thalib. Subhanallah, belum pernah terjadi di mana seorang laki-laki melamar seorang wanita yang maharnya itu sangat fantastis dan sangat menghargai seorang wanita di zaman itu. Tidak ada laki-laki yang menghargai wanita di zaman itu. Tapi Nabi SAW berikan contoh, beginilah akhlak, bagaimana cara memuliakan seorang wanita. Maka Nabi SAW kemudian di usia 25 tahun dan sudah menjadi pedagang sukses gitu ya, dia pun berhasil mengumpulkan banyak uang. Kemudian dia membeli 20 ekor unta betina, dan unta betina itu lebih mahal dibandingkan unta jantan, dengan uang sekitar ya 400 dirham. Ya 400 dirham ya berapalah ya, banyak juga 400 dirham. Karena rata-rata Nabi SAW kalau menikah itu maharnya 400 dirham dengan semua istri. Istrinya Rasul kan 11. Ya.
baik dengan Aisyah maharnya 400 dirham, kemudian dengan Saudah juga 400 dirham, dengan Hafsah rata-rata mahar Rasul itu 400 dirham, kecuali Khadijah. Khadijah itu plus uang plus unta, jadi luar biasa maharnya. Karena memang itulah wanita yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selama menikah dengan Khadijah, Rasul tidak pernah poligami dan sangat mencintai Khadijah. Makanya kematian Khadijah itu sangat memukul Nabi sampai tahunnya disebut tahun kesedihan. Setahun tidak bisa melupakan Khadijah. Makanya luar biasa tuh Khadijah di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai satu hari Aisyah itu pernah cemburu. Karena biasanya begini, kalau ada saudari Khadijah bertamu ke rumah Rasul, Rasul ini terkadang suara saudari dengan Khadijah itu hampir mirip-mirip suaranya. Jadi kalau diingatkan dengan suara saudarinya Khadijah, itu teringat dengan Khadijah. Kalau teringat dengan Khadijah, langsung menyembelih kambing, kemudian dagingnya dibagi-bagikan ke saudara-saudara dan teman-teman Khadijah. Sehingga Aisyah ini heran dengan perlakuan Nabi kepada Khadijah dan mengatakan, Rasul, di depanmu ada gadis masih muda, cantik, kok bisa kamu memuji nenek-nenek yang sudah mati? Jadi Aisyah cemburu gitu kan. Dia sudah mati, sudah nenek-nenek pun, di depanmu ada gadis cantik, kok kamu gak tertarik dengan aku? Asli dia aja disebut-sebut. Nah, kadang-kadang ikhwan, ini kalau istri Nabi saja berpoligami bisa cemburu sama orang yang sudah meninggal. Ya, memang begitu. Jadi akhirnya kemudian Rasulullah SAW ingin menjelaskan posisi Khadijah di mata Aisyah. Kenapa begitu sayang dengan Khadijah dan cinta? Maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, bukan begitu. Khadijah itu wanita yang pertama beriman di saat manusia kafir. Khadijah wanita yang pertama membenarkan di saat manusia mendustakan. Khadijah yang menginfakkan semua hartanya di saat manusia bakhil. Dan dari rahimnya lahirlah keturunanku. Dan ini tidak ada pada istri-istriku termasuk kamu, kata Rasul. Ya, dijelaskan, makanya Aisyah langsung terdiam. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka menikahlah Nabi dengan Khadijah. Akhirnya lahir dari perut Khadijah 2 laki-laki dan 4 wanita. Lahirlah Qasim, lahirlah Abdullah. Kemudian dari wanita dimulai dari Zainab yang paling tua, kemudian di bawah Zainab ada Ruqayyah, di bawah Ruqayyah ada Ummu Kulsum, di bawah Ummu Kulsum ada Fatimah. Jadi semua putra putri Rasul ada 6 dari rahim Khadijah. Adapun Ibrahim bukan dari rahim Khadijah, tapi rahim dari budaknya namanya Maria Kiptiah. Jadi putra Rasul semuanya 7, 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Kiptiah. Kemudian Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah, betul-betul Khadijah menyerahkan semua kekayaannya. Seolah-olah Khadijah ingin mengatakan, ini rumah milikmu, ini modal milikmu, ini semua uang di ATM milikmu, ini aset-aset milikmu. Semua diserahkan kepada Nabi. Kenapa Khadijah begitu percaya dengan Nabi? Kalau zaman sekarang antum nikah dengan janda kaya, nggak ada ceritanya. Ini rumah untuk akang, ini mobil untuk abang, ini tanah untuk emas, nggak ada ceritanya. Yang ada ke notaris, ini milikku, milikmu juga kesana ke notaris kan gitu. Nanti kalau cerai tak bisa kita main ambil-ambil kan ya. Karena antum ini model gak dipercaya. Kalau nikah sama janda kaya pasti antum nikah lagi masalahnya. Makanya dinotariskan kekayaannya gitu. Kalau di janda yakin dengan Rasul, pasti dia amanah, setia. Subhanallah. Ya. Akhirnya kemudian memang Rasul menjadi peniaga besar. Bagaimana tidak? Semua yang dulunya modal sedikit, sekarang semua modal dipegang dia. Semua usaha dipegang dia. Apa enggak jadi pedagang besar Nabi? Jadi Nabi itu menjadi pedagang sukses besar sekali. Disitulah dia kenal dengan orang-orang sesama pedagang besar. Ya namanya pedagang besar ya pasti kawannya juga pedagang besar kan. Gitu. Kalau pedagang kecil ya dengan pedagang kecil. Orang jual es cincau ya kawannya sama-sama jual es kan gitu ya. Tak mungkin jual es cincau pula kawannya yang punya PT Timah kan nggak ketemu kan. Jadi Nabi ya kawannya dengan pedagang-pedagang besar. Disitulah kenal Abu Bakar, kenal Utsman, kenal Abdurrahman, kenal pedagang-pedagang Abu Ubaidah, kenal jadinya tokoh-tokoh yang kelak justru mereka masuk Islam. Tapi Nabi sudah kenal
Ya, dengan pedagang-pedagang sukses ini di masa dia jadi pedagang. Dan pedagang itu subhanallah berbeda dengan orang yang kerja di PT, dengan buruh, beda. Karena pergaulan pedagang ini biasanya luas. Kalau orang di PT ya sesama orang PT aja, dari 50 tahun dia kerja sampai pensiun ya itu aja kawannya itu. Atau orang yang kerja di kantor jadi guru, itu aja kawannya. Tapi pedagang ini kan belusukan kemana-mana. Coba tuh pedagang es tuh, belusukan ke gang-gang, akhirnya kenal semua orang kan. Pedagang ini luas dia jangkauannya, dan memang Allah sudah persiapkan seperti itu. Karena dia akan menjadi nabi harus luas jangkauannya, luas kenalannya, luas orang-orang yang akan didakwahinya. Makanya memang Nabi sudah dididik dari pengembala kambing menjadi pedagang kan gitu. Tapi di usia Nabi SAW yang sudah sepuh, ya kira-kira mungkin 37 tahun, mendekati 40 itu, Nabi sudah mulai risih dengan kondisi orang-orang Quraisy. Fitrahnya melawan. Karena orang-orang Quraisy ini semakin hari semakin jahat. Mabuk di mana-mana, main perempuan di mana-mana, menyembah berhala makin parah. Pokoknya kondisinya makin jahiliyah, jahiliyah lah pokoknya. Jadi fitrah Rasul itu melawan. Kenapa makin rusak seperti ini? Ya, kalau sekarang ini para pengamat politik, wah ini makin rusak Indonesia, ini makin banyak utang macam-macam lah komentar. Kurang lebih seperti itulah kalau mau dikiaskan itu. Jadi mau lihat kerusakan nih. Jadi Rasul akhirnya udah mulai dia malas berdagang. Padahal itu di puncak karirnya, ikhwan. Bagaimana tidak di puncak karir? Rasul menjadi orang paling kaya. Istrinya cantik jelita, anaknya banyak, dihormati oleh manusia, disanjung-sanjung dan disebut Shadiqul Amin. Kurang apa coba? Itu yang kita cari kan? Yang kita cari itu kita jadi orang kaya, istri kita cantik, kemudian anak kita banyak, sukses-sukses, dihargai manusia, dipuji manusia, jadi selebritis dan begitu seterusnya kan? Nabi dapat semuanya. Tapi justru Nabi SAW risih dengan semuanya. Fitrahnya menolak. Dari setelah maka di usia 37 itu mulai dia malas kerja, malas berniaga. Sudah mulai ya kadang-kadang ke Mina, menyendiri sebulan di sana, mikir nanti ke Muzdalifah, nanti kemana lagi. Pokoknya setiap tahun dia sebulan itu kemana-mana lah pokoknya, menyendiri itu untuk berpikir. Sampai ketika usia 40 tahun, 6 bulan sebelum usia 40 tahun, Rasul dikejutkan dengan mimpi. Menurut riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu bermimpi aneh. Jadi kalau malamnya bermimpi, besoknya jadi kenyataan. Selama 6 bulan. Besok malamnya mimpi, besoknya jadi kenyataan. Jadi seolah-olah mimpi itu tidak ada yang bayangan, tidak. Semua jadi kenyataan semua. Termasuk dalam mimpinya dia harus naik ke sebuah bukit, kemudian dia harus tinggal di gua, nanti akan datang seorang laki-laki jelmaan malaikat. Semua dalam mimpi sudah ada tuh. Sehingga Rasul mulai ketika sadar 6 bulan setelahnya, dia coba mengikuti alur mimpinya. Di usia 40 tahun dia pamitan dengan Khadijah, dia akan menyendiri. Maka diikuti alur mimpinya, dia naik ke sebuah bukit gitu ya. Rupanya dalam bukit itu ada gua. Itu yang disebut dengan Gua Hira. Kenapa Rasul diilhami oleh Allah, diwahyui oleh Allah untuk naik ke atas bukit itu? Karena yang namanya atas itu memiliki makna hissiyah dan maknawiyah. Dari Gua Hira itu nampak Mekah di bawahnya. Secara hissi faedahnya bahwa dia akan diangkat melebihi manusia yang ada di bawah. Yang kedua maknawi, bahwa dia kelak akan menguasai orang-orang yang ada di bawahnya, memerdekakan mereka, memasukkan mereka ke dalam hidayah. Makanya Allah angkat dia ke tempat tinggi. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam gua. Selama 1 bulan Rasul dalam gua. Ada yang mengatakan di tanggal 12, ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada di tanggal ganjil 21, 23, 25, 27. Pokoknya perselisihan ulama banyak tentang masalah kapan nuzulul Quran itu. Walaupun pendapat yang kuat nuzulul Quran itu ada di 10 akhir Ramadan di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 atau 29. Pokoknya antara tanggal-tanggal ini dah. Ketika Nabi sedang asik tafakur, ya, sedang asik memikirkan
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah di waktu mendekati fajar, tiba-tiba datang Jibril dalam bentuk manusia yang sangat bersih, masuk ke dalam gua. Rasul tidak kaget. Kenapa? Karena sudah ada dalam mimpinya. Makanya Rasul biasa-biasa saja. Kok jadi betul mimpinya nih? Tiba-tiba mendekati Rasul, merangkul Rasul, tiba-tiba membisikkan di telinga Rasul, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Dalam pikiran Rasul, baca itu artinya ya baca tulis. Lah Rasul buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tak bisa baca. Ya, saya tak bisa baca. Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Makin dipeluk erat lagi. Kata Rasul, "Saya tak bisa baca." Sampai 3 kali. Baru kemudian Jibril mentalkin Rasul dengan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Turun 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Dari sini resmi Rasul kita didaulat menjadi nabi. Didaulat jadi nabi. Masalahnya, setelah turun surah Al-Alaq ini, Jibril tidak pernah turun lagi. Sesak dada Nabi. Nabi bolak-balik ke gua, tak ada lagi Jibril datang. Jadi Rasul itu rasa-rasanya, apa yang datang saya itu jin, apa yang datang ke saya itu setan, apa yang datang ke saya itu malaikat. Karena nggak turun lagi masalahnya kan. Hampir 6 bulan. Jadi sesak dada Nabi itu. Jadi akhirnya mikir, siapa yang datangi aku dalam gua. Jadi setelah 6 bulan Rasul balik lagi ke gua. Mudah-mudahan orang itu datang lagi. Setelah tidak ketemu di gua, dia pun mau pulang. Disitulah dia kaget, rupanya ada suara dari langit. Muhammad, kemari," kata. Muhammad, kemari. Rasul tengok kanan, tak ada orang. Kiri tak ada orang, depan belakang tak ada orang. Siapa yang manggil nih? Kemudian ketika dia betul-betul suara itu didengarkan, rupanya dari langit suara itu. Ketika dia mendongak ke atas, disitulah Rasul tiba-tiba menggigil ketakutan. Kenapa? Rupanya Jibril menjelma sebagai bentuk aslinya. Kalau yang ke gua itu kan tasyakul dengan manusia. Ini bentuk aslinya. Yang satu sayapnya itu terbentang antara terbit matahari dan terbenamnya. Sadal ufuk, bayangkan. Itu satu sayap. Yang kalau kita nengok ke depan kanan sayap, ke belakang sayap, ke kiri kanan sayap, seolah-olah langit ditutupi sayap. Apa nggak menggigil nanti coba? Contoh nih, antum bersih-bersih di got sini, tiba-tiba ketemu ular piton 50 meter. Apa nggak menggigil? Kan gitu. Dalam got lagi bisa ditikam kan itu. Itu baru nengok ular tuh. Ular piton menggigil, mungkin kita kan nggak pernah melihat ular sepanjang ini kan. Mungkin lari terbirit-birit. Lah Rasul pun lari terbirit-birit juga, ketakutan, lari sekencang-kencangnya dia. Kemudian sampai di rumahnya, dipanggil istrinya, "Ya Khadijah, ya Khadijah, di mana kau Khadijah?" Ketika datang Khadijah, "Ada apa wahai suamiku?" Tiba-tiba Rasul mengatakan, "Dasiruni, selimuti aku, katanya. Khadijah kaget selaku istri, ada apa ini kan begitu. Tetapi akhirnya Khadijah pun menyelimuti Rasul. Kemudian masuk ke dalam selimut. Kenapa mesti diselimuti? Karena biasanya orang takut itu kalau ingin menghilangkan takut, ya masuk ke selimut lah kan itu. Antum kalau takut kan ambil selimut kan ya. Kan itu ya. Maka mendingan lah, takutnya nanti akan berkurang. Apalagi di situ istri antum masuk sekali kan. Kemudian menghibur, membisikkan di telinganya Rasul, "Wallahi la yuhzikallahu abada." Wahai suamiku, peristiwa itu tidak mungkin menghinakan kamu, dah. Peristiwa itu tidak mungkin menghinakan kamu. Engkau ini orang baik. Kalau kau berkata pasti jujur. Kalau ada tamu pasti kau hormati. Kalau ada orang miskin kau bantu. Pokoknya disebutkan akhlak baik oleh Khadijah. Dari situlah kemudian Rasul makin tenang. Akhirnya mulai hilang rasa takutnya. Cukup sampai di sini? Tidak. Besoknya Khadijah membawa Nabi. Ke siapa? Ke rumah Waraqah ibn Naufal. Masih kerabat Khadijah. Waraqah ini seorang Nasrani, sudah tua, buta matanya. Tapi dia banyak membaca semasa hidupnya. Jadi ketika kemudian Khadijah bertanya kepada Waraqah, "Wahai saudaraku Waraqah,
ini suamiku begini. Apa tandanya? Kaget Warokoh. Kata Warokoh, itu makhluk yang menemui suamimu wahai Khadijah. Itu namanya namus. Namus itu makhluk yang bersayap. Namus ini pernah datang kepada Musa dan Isa. Dan ketika namus datang kepada Musa dan Isa, keduanya jadi nabi. Sekarang namus itu datang kepada suamimu, yakinilah dia akan jadi nabi. Dia akan jadi nabi. Dan kalau dia jadi nabi, pada saatnya kata Warokoh, aku yang akan membelanya. Tapi sayang, 6 bulan setelah konsultasi, Warokoh meninggal dunia. Tapi dia beriman kepada Rasul. Sehingga terjadi perselisihan, siapa orang dewasa yang pertama beriman kepada Rasul? Abu Bakar kah? Warokoh kah? Ada yang mengatakan Warokoh, ada yang mengatakan Abu Bakar. Ada yang memerinci, Warokoh itu beriman kepada Rasul di saat kenabian, tapi Abu Bakar itu beriman kepada Rasul di saat kerasulan. Ya. Jadi beda babnya di sini. Ya. Tapi yang jelas bahwa akhirnya Nabi SAW pun mulai sadar bahwa dia telah diangkat menjadi Nabi. Satu hari, ketika Nabi SAW sedang tertidur pulas sekali, tiba-tiba Jibril datang, memanggil Nabi SAW, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastabthir wa li rabbika fasbir. Orang yang berselimut, bangun. Turun surah Mudaththir. Orang yang berselimut, bangun. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Qum, berdiri, beri peringatan kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Mudaththir 1 sampai 5. Kemudian setelah 1 sampai 5 berarti resmilah Rasul didaulat menjadi Rasul, karena menjadi Nabi dengan surah Al-Alaq dan menjadi Rasul dengan surah Al-Mudaththir. Lah sejak itulah Rasul mulai berdakwah dia. Lah Nabi SAW 3 tahun pertama itu disebut dakwah sirriyah. Artinya dakwah sirriyah itu dakwah tidak terang-terangan, door to door, ngajak kawan-kawan. Dulu waktu dagang datang kepada Abu Bakar, itu kan kawan dagang dia. Abu Bakar, mau enggak engkau mengakui aku ini seorang Nabi dan Rasul? Mau enggak engkau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah? Kemudian Rasul membacakan wahyu yang turun kepadanya. Subhanallah, Abu Bakar tidak pernah ragu. Ketika diajak langsung beriman. Itulah satu-satunya manusia saat beriman tidak ada mikir-mikir itu cuma Abu Bakar. Yang lain mikir-mikir dulu, betul ke dia Nabi? Jangan-jangan Nabi palsu. Masih diteliti kalau yang lain. Abu Bakar tidak. Ketika Rasul menawarkan Islam, langsung dia bersahadat. Makanya wajar kalau disebut siddiq dia. Orangnya jujur, orangnya benar. Karena tidak ada tawar-tawaran, tidak ada mikir-mikir lagi tuh. Subhanallah. Lah di tangan Abu Bakar inilah banyak orang masuk Islam. Kemudian Abu Bakar menarik Utsman bin Affan, yuk kita masuk Islam, dibawa ke Nabi, akhirnya masuk Islam. Kemudian Abu Bakar menarik Abu Ubaidah, ayo kita datang pada Nabi, masuk Islam. Kemudian menarik juga Zubair bin Awam, akhirnya masuk Islam. Kemudian juga menarik siapa lagi, Utsman bin Maz'un, menarik pokoknya 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, sebagian besar masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abu Bakar ini luar biasa jasanya. Ya, belum lagi dia merdekakan Bilal, Zunairah, Khobab, pokoknya banyak budak-budak dimerdekakan dia. Kemudian semuanya jadi orang mulia. Memang mulia sekali Abu Bakar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu kan Nabi SAW harus punya markas, harus punya pesantren kan itu ya, kata bahasa kita ini. Makanya ketika kemudian ada anak muda dari Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal, namanya Arqam ibn Abi Arqam, itu dari kabilahnya Abu Jahal. Itu satu-satunya orang yang masuk Islam dari kabilahnya Abu Jahal. Lah punya rumah di atas Bukit Sofa. Yang sekarang sih rumahnya sudah nggak ada karena jadi tempat sa'i di situ. Dulu rumahnya itu di atas Bukit Sofa, itu rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu. Artinya dekat dengan Ka'bah, dan dia anak muda usia 17 tahun.
kemudian juga dia dari kabilah musuh Nabi, sehingga orang tidak akan nyangka bahwa di situ pesantrennya Nabi kan gitu ya. Karena terlahir dari musuh Nabi, kemudian rumahnya dekat dengan Ka'bah, dan dia pun masih muda. Kalau berkumpul kan harusnya kan di rumah-rumah orang-orang yang tua kan gitu. Jadi nggak nyangka selama 3 tahun Rasul menjadikan rumah Arqam bi Abi Arqam itu dijadikan rumah Islam pertama. Disitulah markas dakwah. Ya, akhirnya satu persatu masuk ke rumah Arqam, dari 1, 2 sampai